Perkenalkan, nama saya Martinus Adranus Ujan dari kelas 3J3Y. Saya akan memperlihatkan hasil merakit PC yang total harganya 30 juta. Komponen-komponen yang saya gunakan antara lain, saya menggunakan satu casing. Casing saya gunakan adalah casing Masamune dengan harga 595.000. Yang kedua, motherboard yang saya gunakan di sini Asus ROG Strix Z390F dengan total harga 4 juta. CPU yang saya gunakan di sini adalah Intel Core i7 e-core dengan CPU yang saya gunakan di sini Intel Core i9 dengan harga 9 juta. Yang berikut RAM yang saya gunakan adalah RAM Viper 16 GB 3600 mHz dengan total harga 2 juta. Dan HDD di sini saya menggunakan HDD Citex Expansion 2 TB dengan harga 990.000. Berikut SSD yang saya gunakan Evo SSD NVMe 500 GB dengan harga 2.099.000. VGA di sini yang saya gunakan adalah Asus ROG Strix RTX 2060 OC dengan total harga 7.850.000. Dan fan CPU atau cool yang saya gunakan di sini adalah NR fan, dan di sini fan CPU atau cool yang saya gunakan di sini adalah NR Max dengan harga 1.540.000. Kemudian berikut power supply yang saya gunakan di sini Asus ROG Strix 650G dengan harga 2 juta. Total semua adalah 30 juta. Berikut kita lihat casing. Yang pertama, casing di saya menggunakan casing Masamune. Permukaan casing terbuat dari kaca tempa metal SPC setebal 0,5 mm. Spesifikasi ukuran struktur 30 x 20 x 435 mm. Ukuran casing panjang 405 kali lebar 201, tinggi 435 mm. Material permukaan samping kaca tempa metal SPCC. Yang berikut motherboard yang saya gunakan di sini adalah Asus ROG Strix Z390F. Diklaim mampu menyajikan performa default base clock di 1365 MHz dan boost clock 1680 MHz. Performanya diklaim semakin meningkat saat kartu grafis dipacu menjadi mode overclocking. Di base clock kecepatannya bisa menyentuh 1395 MHz dan boost clock 1710 MHz. VRAM yang tersedia sebesar 6 GB berbasis GDDR6 dengan memori clock 1400 MHz dan mengadopsi memori interface 192 bit. Berikut CPU yang saya gunakan di sini adalah Intel Core i9. Spesifikasi CPU: jumlah inti 8, jumlah untayan 16, frekuensi dasar prosesor 360 GHz, frekuensi turbo maksimal 5,00 GHz. Change 16 MB intersmart change. Kecepatan bus 8 GB per second. PDP 95W. Yang berikut RAM Viper 16 GB 3600 MHz. Di sini saya menggunakan dua buah RAM dengan kapasitas masing-masing 8 GB, jadi total 16 GB. Berikut
HDD yang saya gunakan di sini adalah Ctext Expansion 2 TB. Kapasitas harddisk sebesar 1 TB dapat menampung hingga 1000 jam durasi video digital, 250 film DVD dengan durasi 2 jam, 320 buah foto digital, 16.660 jam durasi musik digital. Berikut SSD Evo SSD NVMe 500 GB, Solid State Drive kapasiti 500 GB, sequential rate up to 3400 MB per second, sequential write up to 2300 MB per second. Yang berikut VGA yang saya gunakan di sini adalah Asus ROG Strix RTX 2060 OC. Di sini VGA ini sudah menggunakan teknologi Max Context, memungkinkan 2 kali lebih banyak kontak dengan chip GPU untuk transfer thermal yang lebih baik. Teknologi ekstrim otomatis menggunakan otomatisasi untuk meningkatkan keandalan. Berikut kipas wing blade yang dipatenkan memberikan tekanan udara tinggi, tingkat kebisingan yang lebih rendah, ketahanan debu, bersertifikat IP5X, mode 0 dB untuk permainan senyap. Sudah menggunakan DirectX 12, dukungan efek visual baru yang teknik rendering untuk game yang lebih hidup. Dia sudah menggunakan NVIDIA Turing oleh arsitektur GPU Turing dan platform RTX yang sepenuhnya baru. Ini memberikan Anda kinerja hingga 6 kali lipat dari kartu grafis generasi sebelumnya dan menghadirkan kekuatan pelacakan sinar waktu nyata dan ke dalam game. Berikut 9 fan yang saya gunakan di sini fan NR Max. CPU Cooler Height 162 mm Intel LGA 775 per 115X per 136 per 2011 per 2011 strap 3 square ILM. AMD AM2 per AM2 plus per AM3 per AM3 plus per FM1 per FM2 per FM2 plus. Dan yang terakhir, power supply yang saya gunakan di sini Asus ROG Strix 650G. Heatsink ROG mencakup komponen penting suhu yang lebih rendah, menghasilkan umur yang lebih lama dan mengurangi kebisingan. Desain kipas berteknologi aksial memiliki hub kipas yang lebih kecil yang memfasilitasi bila yang lebih panjang dan cincin penghalang yang meningkatkan tekanan udara ke bawah. Bantalan kipas bola ganda dapat bertahan hingga 2 kali lebih lama dari desain bantalan solongsong. Teknologi ODB merupakan memungkinkan Anda menikmati game ringan dalam kesunyian yang relatif. Sebuah 80 ditambah emas sertifikasi adalah hasil dari kapasitor Jepang komponen premium lainnya. Kostumisasi kosmetik diaktifkan dengan logo dan stiker magnet yang membantu Anda mengubah kulit sisi yang terlihat sesuai keinginan Anda. Kabel yang sepenuhnya modular menjaga rig Anda tetap rapi. Sekian dan terima kasih.